Yo yo yo, halo semuanya, selamat datang di Ngulik Zaman, tempat kita ngebahas sejarah, tapi dengan gaya nongkrong sore, bukan kelas sejarah yang bikin ngantuk. Bener banget nih, di sini kita santai tapi tetap dapat ilmunya. Dan kali ini kita bakal bahas salah satu partai zaman pergerakan nasional yang namanya keren banget, yaitu Partai Indonesia Raya alias Parindra. Namanya aja udah kayak wah banget ya, Indonesia Raya. Tapi jangan salah, Parindra tuh bukan partai politik zaman sekarang loh guys. Partai ini udah eksis dari 1935. Iya tuh, lebih tua dari kakek kita mungkin ya. Tapi perjuangannya tuh keren banget dan masih relate buat generasi sekarang. Oke, jadi Parindra berdiri tanggal 24 Desember 1935 hasil gabungan dua organisasi besar yaitu Budi Utomo sama Partai Indonesia atau Partindo. Yap, dulu tuh banyak organisasi nasional yang jalan sendiri-sendiri. Nah, Parindra hadir buat nyatuin semangat nasionalis biar nggak tercerai-berai. Kayak dua geng kampus yang akhirnya sadar, bro, ngelawan Belanda mending bareng aja deh daripada ribut mulu. Hahaha, iya, vibes-nya udah kayak collab project zaman sekarang gitu. Mereka punya slogan juga, Indonesia Mulia. Keren banget kan? Slogan itu mencerminkan cita-cita mereka, Indonesia yang bermartabat, berpendidikan, dan bisa berdiri sejajar sama bangsa lain. Dan tokoh utama di balik Parindra tuh siapa lagi kalau bukan Dr. Sutomo, pendiri Budi Utomo. Beliau itu dokter, pendidik, sekaligus visioner banget. Iya, beliau percaya kalau perjuangan tuh gak harus pakai senjata, tapi bisa lewat cara damai dan cerdas, lewat pendidikan, ekonomi, dan penguatan rakyat. Makanya Parindra fokus di hal-hal kayak pendidikan rakyat, koperasi, dan kursus ekonomi. Jadi mereka nggak cuma ngomong, tapi do something real. Nah, masa paling penting Parindra itu sekitar tahun 1930-an. Mereka aktif banget di Volksraad, semacam parlemen buatan Belanda waktu itu. Tokoh-tokohnya juga nggak main-main loh, ada Wongsonegoro, R.P. Suroso, dan Soekarjo Wirjo Pranoto. Mereka vokal banget dalam memperjuangkan hak rakyat Indonesia. Contohnya, mereka sering banget ngusulin hal-hal kayak pemerataan pendidikan, keadilan ekonomi, sampai peningkatan kesejahteraan pribumi loh. Dan mereka juga aktif banget di lapangan, bukan cuma ngomong di parlemen. Parindra bikin koperasi rakyat, kursus ekonomi, bahkan kursus bahasa Indonesia buat memperkuat identitas nasional. Wow, keren ya, kayak pelopor pelatihan UMKM zaman dulu gitu. Iya bener banget. Oh iya, mereka juga punya media sendiri, namanya Obor Indonesia. Itu kayak buletin atau majalah internal yang nyebarin ide-ide nasionalisme. Media itu tuh penting banget karena zaman itu belum ada sosmed tahu. Jadi lewat majalah, ide mereka bisa nyebar ke daerah-daerah yang lain. Nah, yang menarik, walaupun Parindra ini partai politik, tapi mereka nggak suka kekerasan. Mereka lebih suka jalur diplomasi, kayak kita lawan Belanda tapi tetap elegan. Iya, kayak versi Loki, rebel gitu ya. Tapi justru itu yang bikin Parindra beda dari partai-partai yang lain waktu itu. Sayangnya, perjuangan mereka nggak gampang. Tahun 1938, Dr. Sutomo meninggal dunia. Itu pukulan berat banget buat Parindra. Tapi hebatnya, perjuangannya nggak berhenti sampai di situ. Diterusin sama tokoh-tokoh kayak Wongsonegoro dan R.P. Suroso yang terus aktif nyuarain kepentingan rakyat. Sampai akhirnya, tahun 1942, Jepang datang dan semua partai politik dibubarin, termasuk Parindra. Jepang pengen rakyat fokus ke organisasi yang mereka bentuk sendiri, kayak Putra dan Jawa Hokokai. Jadi Parindra resmi bubar, tapi semangatnya nggak ikut mati. Banyak tokoh Parindra yang lanjut berjuang di masa kemerdekaan. Betul banget, misalnya Suroso yang sempat jadi Menteri Sosial dan bahkan Perdana Menteri Indonesia di awal kemerdekaan. Ada juga Wongsonegoro yang jadi Gubernur Jawa Tengah. Wow, keren banget. Jadi meskipun Parindra nggak seradikal partai lain kayak PNI atau PKI, tapi kontribusinya tuh nyata banget buat dasar pemerintahan Indonesia. Yap, Parindra bisa dibilang the smart player. Mereka mainnya halus tapi efektif lewat pendidikan, ekonomi, dan politik elegan. Kalau dipikir-pikir ya, Parindra itu ngajarin kita suatu hal penting, bahwa perjuangan itu gak harus dengan kekerasan. Kadang cukup dengan pengetahuan, kebersamaan, dan juga strategi.
Iya, mereka tuh kayak reminder buat generasi sekarang bahwa kalau mau ubah sesuatu bisa lewat karya dan edukasi. Nggak harus demo atau debat di medsos doang. Setuju banget. Dan satu hal yang paling aku suka dari Parindra itu adalah mereka nunjukin kalau unity is power. Gabungan dua organisasi besar aja bisa jadi gerakan nasional yang kuat banget. Bener banget, dan semangat kayak gitu tuh masih relevan sampai sekarang. Apalagi buat anak muda yang suka kerja kolaboratif, bikin project bareng, atau komunitas sosial. Yap, jadi buat kamu yang lagi dengerin, inget ya, sejarah itu bukan cuma masa lalu, tapi juga cermin buat masa depan. Waduh, dalam banget tuh, udah kayak quote Instagram. Tapi bener sih, sejarah tuh gak seboring itu kalau kita tahu cara nguliknya. Oke deh, segitu dulu ngulik zaman kita kali ini. Episode kali ini membuktikan bahwa partai santai tapi serius kayak Parindra aja bisa kasih inspirasi besar buat bangsa. Betul banget, jangan lupa follow, kasih rating bintang 5, dan dengerin episode berikutnya karena masih banyak banget cerita seru dari masa lalu yang bakal bikin kamu bilang, oh ternyata sejarah tuh keren juga ya. Sampai jumpa di ngulik zaman selanjutnya.